Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Nazib dengan NIM 1804483. Berkembangnya berbagai aliran dan dalam filsafat hukum menunjukkan perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum. Potret tentang pemikiran hukum selalu diwarnai dengan perbedaan antara konsep dan pemikiran antara satu dengan lainnya, sehingga terdapat beragam pendapat dan pemikiran tentang hukum. Seperti di legal realism, ada banyak genus penamaan legal realism. Oleh sebagian mazhab tidak mau menyebutkan aliran realism hukum, tetapi lebih untuk menamakan gerakan realism hukum. Agar antara hukum itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai itu harus mungkin dan tidak boleh dipangku oleh kehendak observer. Dalam realism tidak berdasarkan pada konsep-konsep hukum positifik. Pandangan realism hukum atau legal realism berasal dari pandangan neopositifisme. Pandangan yang bermula dari pandangan positifisme yang berpangkal pada empirisme yang mengunggulkan ilmu pengetahuan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nabila dengan NIM 1800038 akan menjelaskan mengenai pengertian mazhab. Secara etimologis, mazhab mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu telah berjalan dan telah berlalu, dan yang kedua yaitu sesuatu yang diikuti karena ada pemikiran dalam berbagai persoalan. Menurut Munawar Khalil, mazhab ialah mengikuti sesuatu yang dipercayai, sedangkan menurut Uzaimah Tahidoyanggo dapat juga artinya al-ra'yu yang berarti pendapat. Dan kemudian menurut Abdurrahman memberi batasan mazhab sebagai tempat berjalan atau aliran, artinya pendapat, paham, atau aliran seseorang. Dalam filsafat hukum dikenal juga aliran. Jelasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mazhab adalah golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu. Sedangkan aliran adalah pendapat dan paham terhadap politik atau pandangan hidup dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mazhab yaitu pendapat atau aliran yang memiliki pengikut karena memiliki pemikiran yang sama dalam berbagai persoalan. Dalam filsafat hukum, aliran dan mazhab tumbuh dan berkembang karena pemikiran filsafat hukum yang sangat kontekstual, menyangkut waktu, tempat, dan pandangan subjektif para filsuf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Halimatullah dengan NIM 1807536. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari legal realism atau realisme hukum. Sebenarnya realisme hukum ini bukan sebuah aliran, namun sebuah gerakan dalam cara berpikir tentang hukum. Hal ini ditegaskan oleh William James yang mengatakan bahwa pragmatism is a universal ways of thinking, its outlook is empathically positivist. Nah, gerakan ini diawali oleh sejumlah hakim yang menentang adanya gerakan positivisme hukum atau juga dikenal dengan analytical jurisprudence. Gerakan realisme hukum ini berpusat di Amerika Serikat, sehingga di sana juga dikenal namanya dengan American Legal Realism. Walaupun sebenarnya di beberapa negara Eropa juga banyak gerakan-gerakan seperti ini. Realisme hukum ini dikatakan sebagai sebuah gerakan dan bukan sebuah aliran karena memang dari segi substansi pemikirannya, gerakan ini memiliki sikap kritis terhadap berbagai bentuk pelayanan institusi hukum. Sebagaimana aliran ini juga konsisten dengan pendapatnya terhadap fakta-fakta yang diperlukan, bukanlah sekedar kata-kata atau bahasa saja, bukan pernyataan normatif, prinsip, atau aturan yang diperlukan, namun justru yang diperlukan adalah sebuah sikap atau tindak, atau juga dikenal dengan behavior. Latar belakang realisme hukum ini dapat diletakkan pada teorinya John Chapman Gray, dengan kata-katanya yang terkenal yaitu all the law is judge made law, atau bermakna hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim. Dasar pemikirannya ini merupakan sebuah konsepsi radikal mengenai proses peradilan. Penganut aliran ini juga beranggapan bahwa hakim itu lebih layak disebut sebagai pembuat hukum dan bukan seseorang yang menemukan hukum. Hakim juga harus selalu melakukan pilihan seperti asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang akan dimenangkan.
legal realism ini juga selalu menekankan pada hakikat manusiawi dari tindakan tersebut. Tokoh mazhab legal realisme menurut Profesor Suarma Al-Mukhtar yang pertama adalah Karl Llewellyn. Llewellyn berpendapat bahwa mazhab realisme bukan mazhab dalam filsafat hukum, tetapi merupakan suatu gerakan atau movement dalam cara berpikir tentang hukum, juga menentang pada fungsi lembaga-lembaga hukum. Yang kedua, Oliver Wendell Holmes. Dalam bukunya Path of the Law, Holmes memberikan sebuah gagasan mengenai hukum yang berdasarkan kepada pengalaman, karena peranan logika begitu meragukan. Holmes sendiri mengatakan keseluruhan hukum adalah hasil dari konflik pada setiap tingkat di antara logika dan pengertian yang baik dan usaha-usaha untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Yang ketiga, Jerome Frank. Frank berpendapat bahwa aliran realisme dibagi menjadi dua kelompok, antara rule skeptic, yang mana ketidakpastian hukum itu timbul akibat peraturan yang tertulis dan penerapan hukum yang mengutamakan keseragaman. Kemudian di dalam fact skeptic memandang bahwa ketidakpastian hukum itu berasal dari hakim yang mengambil keputusan hukum berdasarkan fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Noval Muhammad Zahir dengan NIM 1804489. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan mazhab legal realism. Ada banyak genus penamaan pragmatic legal realism. Oleh sebagian mazhab tidak mau menyebutnya sebagai aliran realisme hukum, melainkan lebih tepat untuk mengatakan gerakan realisme hukum atau legal realism movement. Nama yang pernah diajukan untuk realisme hukum ini diantaranya functional jurisprudence, experimental jurisprudence, legal pragmatism, legal observatism, legal actualism, legal modesty, legal descriptions, legal and scientific jurisprudence, and constructive skepticism. Pada dasarnya, legal realisme mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional. Oleh karenanya, realisme bermaksud untuk melukiskan apa yang sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu, dirumuskanlah definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang dikerjakan oleh pengadilan. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara solen dan sein untuk keperluan suatu penyidikan. Agar penyidikan tersebut mempunyai makna, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu harusnya seumum mungkin dan tidak boleh dipenuhi oleh kehendak observer atau tujuan-tujuan kesusilaan. Gerakan realisme menekankan pada pengembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau. Lalu, mengapa cenderung menjadi gerakan? Karena memang dari segi substansi pemikiran gerakan ini memiliki sikap kritis terhadap berbagai bentuk pelayanan oleh institusi hukum. Sebagaimana aliran ini konsisten dengan pendapatnya terhadap fakta-fakta yang diperlukan, bukan kata-kata dan sekedar bahasa saja. Bukan pernyataan normatif, prinsip, atau aturan yang diperlukan, melainkan sikap tindak atau behavior. Merupakan suatu sikap kekanak-kanakan atau childish tendency jika kita berharap adanya hukum yang sudah pasti dan tidak pernah salah. Pada awal mulanya, realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara solen dan sein untuk keperluan suatu pendidikan. Pada akhirnya, kehendak observer dan tujuan-tujuan kesusilaan itu tidak didasarkan untuk penyelidikan tersebut. Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah memperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya. Lalu selanjutnya, setelah perkembangan realisme muncul,
ada pembagian-pembagian realisme yang akan disampaikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyati dengan NIM 1805821. Saya dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai pembagian aliran legal realisme. Aliran legal realisme terbagi menjadi dua, yaitu realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia. Yang pertama yaitu aliran realisme hukum Amerika. Realisme hukum Amerika adalah aliran realisme yang menekankan hukum sebagai law in action dan menganggap hukum itu sebagai pengalaman. Adapun sumber hukum dalam aliran realisme ini ialah putusan hakim. Tokoh dalam aliran ini diantaranya yaitu John Chapman Gray, John Dewey, Oliver Wendell Holmes, dan Jerome Pratt. Secara umum, terdapat 3 ciri realisme hukum Amerika, yaitu yang pertama, menolak pemikiran yang metafisis meskipun tokoh-tokohnya merupakan kaum positifis. Yang kedua, pengembangan pengetahuan harus dilakukan secara empiris dan selalu mencari jalan penyelesaian bagi setiap problem praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendekatannya adalah pendekatan sosiologis dan juga psikologi sosial yang mengarah pada suatu objek pokok, yakni apa yang secara aktual terjadi. Yang dalam hal ini ialah apa yang terjadi di lembaga peradilan. Yang kedua yaitu realisme hukum Skandinavia. Realisme hukum juga berkembang di Skandinavia, yang hakikat ajarannya sangat berbeda dengan realisme hukum Amerika. Realisme hukum Skandinavia mengutamakan orientasinya pada pencarian hakikat hukum dengan pendekatan psikologi. Sehingga, ilmu psikologi lebih banyak digunakan untuk mendalami fenomena hukum. Aliran realisme hukum Skandinavia memandang bahwa hukum itu berfungsi dalam masyarakat, lebih dari hanya sekedar rasa takut kepada perintah atasan atau takut terhadap sanksi dari penguasa. Padahal yang terpenting adalah masyarakat mematuhi hukum adalah suatu tindakan yang baik dan benar. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa substansi penting dari realisme hukum Skandinavia adalah lebih menekankan aspek psikologi hukum dalam kenyataan empiris kehidupan manusia. Hukum mempunyai relevansi erat dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan. Kemudian, terdapat perbedaan antara realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia. Perbedaannya tersebut dapat dilihat dari pendekatannya. Realisme hukum Amerika pendekatannya dengan melihat pada perilaku atau kebiasaan dari pejabat hakim. Sedangkan realisme Skandinavia mengidentifikasi hukum dengan menggunakan dalil psikologi, hal yang ada di pikiran seseorang sebagai akibat dari hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa Nur Azizah dengan NIM 1800178 akan menjelaskan mengenai penerapan mazhab legal realisme di Indonesia. Dalam konstitusi dan deklarasi kemerdekaannya, Indonesia seperti halnya Amerika Serikat yang mengakui atau meyakini adanya Tuhan. Indonesia mencerminkan hal tersebut pada sila pertama dasar negara yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia merupakan negara yang menempatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai hal utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu hal yang fundamental karena dinyatakan secara lebih tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ringkasnya,
Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi negara atas rakyat dan wilayah atau teritorial dikaitkan pada keberlakuan hukum dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Di negara Indonesia, sangat memungkinkan bahwa mazhab legal realisme menjadi pilihan yang radikal namun tetap logis, di mana tidak dapat dipungkiri terdapat eksistensi ketuhanan dalam lembaga peradilan. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal tersebut sejalan dengan sila pertama dasar negara sekaligus pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi lembaga peradilan di mana lembaga peradilan Indonesia mempresentasikan konsep ketuhanan sebagai basis nilai fundamental di dalamnya. Ini merupakan signifikasi filosofis peradilan dalam proses mencari, menemukan, dan merefleksikan dalam bentuk putusan nilai-nilai keadilan yang bersandar kepada Tuhan. Kondisi lain yang menjadikan konsep mazhab legal realisme ini aplikatif untuk diterapkan di Indonesia adalah tentang personifikasi hakim, di mana seorang hakim di Indonesia dituntut untuk memenuhi persyaratan, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana syarat ini tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Syarat ini menunjukkan kualitas persona hakim sehingga diharapkan nantinya akan menghasilkan putusan-putusan yang tercerahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Pengakuan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini juga sejiwa dengan masyarakat Indonesia yang religius dan memiliki aspek transendensi dalam kehidupannya dan menempatkannya sebagai sumber etik dan kebajikan. Menurut mazhab legal realisme, seorang hakim di Indonesia dalam menangani sebuah permasalahan kelak akan dipertanggungjawabkan oleh sang hakim kepada Tuhan. Hal ini akan membuat hakim tidak mengambil keputusan secara serampangan atau sembarangan ketika ia dengan kekuasaan dan kewenangannya harus memutuskan sebuah hukum. Para hakim tidak hanya mengambil keputusan hanya berdasar pasal-pasal atau peraturan-peraturan positivistik belaka atau peraturan-peraturan yang sudah berlaku, tetapi juga berdasarkan semua hasanah keilmuan yang memungkinkan seperti dari aspek sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, maupun berdasar hati nurani yang tercerahkan dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian yang dapat saya sampaikan.